Halo kan, selamat datang di podcast PHP Indonesia tanggal 24 Maret 2022. Setelah absen minggu kemarin, di minggu ini kita akan membahas beberapa berita tentang PHP, kemudian tutorial-tutorial menarik, serta tidak lupa adalah kelas atau package PHP yang kami rekomendasikan untuk dipelajari minggu ini. Di berita pertama ada Statamic versi 3.3 yang baru saja dirilis tanggal 15 Maret 2022 kemarin. Bagi yang belum tahu, Statamic adalah sebuah CMS berbasis flat file ya. Jadi dia tidak menggunakan database, tapi dia mengolah kontennya di sebuah file tertentu. Statamic 3.3 sudah memasukkan engine package Antlers dengan banyak fitur baru seperti streamline, blade interoperability. Kemudian ada tag dan modifier helper, dynamic conditional form fields, new query builder methods, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya Statamic 3.3 ini memang diperuntukkan bagi yang bertanya-tanya apakah dan kapan Statamic akan mendapatkan support untuk Laravel 9, dan jawabannya ada di Statamic 3.3 ini, di mana Statamic 3.3 ini sudah mendukung untuk disandingkan dengan Laravel 9 ya. Selain itu ada Antlers Engine tadi, kemudian Laravel Blade Improvement dan Helpers, ada Headless Live Preview sekarang, dan ada Conditional Front End from Fields ya. Silakan baca selengkapnya di release announcement dari Statamic 3 ini. Kemudian saksikan juga video rilis dari Statamic 3 ini di YouTube. Berita selanjutnya datang dari Laravel tanggal 16 kemarin. Laravel 9.5 dirilis ya kan, dimana Laravel 9.5 ini mulai memperkenalkan beberapa fitur baru, diantaranya queue packing, freeze time, test helper, storage, sebuah function assert, directory empty assertion, closure di assert JSON path, dan banyak lain seperti yang dituliskan sebagai contoh, yaitu sekarang ada callback support pada sebuah collection yang diimplode ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan assertion dengan directory yang empty, folder yang kosong di storage fake, dan juga JSON assertion dengan assert JSON path, dimana sekarang sudah menerima closure. Silakan baca selengkapnya di rilis resmi Laravel tentang Laravel 9.5 ini ya. Ada cukup banyak bug dan juga fitur baru di sana. Kemudian dari CMS sebelah, dari WordPress merilis WordPress 5.9.2 yang merupakan maintenance release untuk memperbaiki sebuah bug ya. Dan kemungkinan besar WordPress 5.92 adalah WordPress seri 5 yang terakhir dirilis, karena sebentar lagi WordPress versi 6 akan dirilis ya. 5.9.2 ini memperbaiki bug live preview button yang ngebug di 5.9. Oke. Jadi silakan diupdate yang punya CMS WordPress, yang punya website menggunakan WordPress. Kemudian untuk tutorial minggu ini datang dari Laravel News ya. Bagi yang belum
menggunakan AWS. Sekarang ada tutorial pilihan minggu ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menggunakan AWS S3 di Laravel ya, sebagai perkenalan saja. AWS S3 ini bisa digunakan sebagai sebuah API storage ya, untuk melakukan backup atau redundancy ya, kemudian melakukan scaling, saving file, artinya menyimpan file secara sistematis dan bisa diskala dengan cepat dan besar. Kemudian juga menawarkan sebuah disk usage atau disk size yang besar banget dibanding yang lain, dan tentunya fitur-fitur cloud lain yang tidak dimiliki oleh penyedia yang lainnya. Bahkan S3 ini sebagai salah satu pionir di bidang ini. Untuk konfigurasinya seperti sangat mudah, karena di .env Laravel bahkan sudah ada entry parameternya, jadi tinggal digunakan saja sebenarnya untuk penggunaan AWS S3 ini. Kemudian yang kedua adalah tutorial tentang bagaimana cara mengkontainerkan sebuah program atau sebuah aplikasi yang menggunakan Nginx dan PHP FVM, tapi basisnya ada di Alpine Linux. Seperti kita ketahui, Alpine adalah salah satu lightweight Linux atau Linux dengan ukuran yang sangat amat kecil ya. Bisa dibilang under 50 MB atau under 20 MB. Jadi dengan kontainer yang biasa yang kebanyakan menggunakan basis Debian atau Ubuntu, ukuran kontainer kita itu bisa 100 sampai 200 MB. Masih kosong ya, itu bisa segitu. Tapi dengan Alpine Linux kita bisa mendapatkan ukuran kontainer yang sangat kecil. Jadi silakan bagi yang ingin belajar tentang Alpine Linux dan mengkontainerkan Nginx dan PHP FVM, silakan baca tutorialnya dari Om Jonathan Sanders, linknya ada di description. Kemudian yang terakhir, tutorial minggu ini, bukan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana cara melakukan scheduling execution di PHP ya, scheduling execution di PHP. Tentunya sebagai contoh kita akan menggunakan beberapa framework. Di sini ada Symfony, ada Laravel, dan ada Light Framework. Bagaimana cara membuat scheduler ini? Tentunya dengan tutorial ini diharapkan kita bisa melakukan execution job-job tertentu yang ada di framework kita itu lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Meskipun dengan cron sederhana saja bisa dilakukan, tapi dengan script ini, dengan fitur-fitur dari framework ini, kita bisa mendapatkan timing, kemudian eksekusi yang jelas dan terukur begitu. Kemudian artikel terakhir di minggu ini datang dari Circle CI Blog tentang bagaimana cara melakukan testing API, khususnya melakukan performance testing terhadap API yang kita tulis menggunakan framework test namanya K6 ya, atau K6. Jadi bagi yang masih terjebak menggunakan Apache Gmeter, silakan bisa diikuti tutorial ini ya, bagaimana ada sebuah tool baru namanya K6 yang dibuat juga, di-maintain juga oleh orang-orang yang membuat Grafana. Jadi jaminan lah begitu.
Jadi performance testing ini uniknya kita akan lakukan beberapa kali. Misalnya di sini kita bisa melakukan simulate atau mensimulasi bahwa kita akan menaikkan traffic dari 1 menjadi 3 virtual user selama setengah menit, atau kemudian mensubmit data atau melakukan autentifikasi. Itu semuanya bisa dilakukan dengan scripting yang khusus dimiliki oleh K6 ini. Silakan dibaca-baca, linknya ada di bawah. Dan sebentar lagi untuk segmen terakhir ya, seperti biasa di podcast PHP Indonesia. Yang terakhir adalah library atau kelas pilihan, dimana yang pertama adalah Nexopos, ya, sebuah open source point of sale yang dibangun di atas Laravel. Ya. Nexopos adalah sebuah open source point of sale. Jadi kalau yang sedang mencari-cari sistem point of sale atau sistem penjualan lah begitu yang menggunakan Laravel, bisa dibaca, bisa dicari Nexopos ini. Nexopos ini menggunakan Laravel, Tailwind, Vue.js dan beberapa tool open source lain. Di antara fitur-fiturnya antara lain stock procurement, stock adjustment, jadi pengelolaan stok, kemudian ada manajemen role dan permission sendiri, manajemen customer, kemudian ada recurring expenses, dan banyak lagi. Silahkan dipelajari sendiri Nexopos. Dan yang terakhir sebuah kelas atau library package namanya Tinre, sebuah Laravel URL shortener ya. Jadi bagi yang ingin membuat sebuah shortener menggunakan Laravel, silakan install sebuah framework namanya Tinre yang menggunakan Laravel, Vue.js dan Tailwind. Semua link, berita, kemudian tutorial dan library ataupun kelas pilihan tadi ada di kolom deskripsi di bawah, atau bisa dibaca di blog kami di mk.web.id. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya ya kan. Jaga kesehatan,